Shalom, selamat pagi. Shalom. Pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan Dia Yesus selamat di pagi.
Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih kuat buat berdiri. Pujian selanjutnya kita akan memujikan Tiba Saatnya. Selanjutnya mari kita pujikan Kusarakan Haleluya.
Mungkin sambil mempersiapkan, kita pujikan dulu Ajaib Kau Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan selalu menolongku. Tuhan tetap
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Tuhan, sucikan dan kuduskanlah pikiran dan hati kami, supaya pikiran dan hati kami hanya bisa tertuju kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan. Haleluya. Amin. Shalom alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari yang berbahagia, hari yang luar biasa, sebab inilah hari kemenangan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Bersama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau lebih akrab kita mendengarnya dengan sebutan Paskah ya. Sebenarnya Paskah itu bukan hanya tentang kebangkitan, sebab tidak ada kebangkitan tanpa kematian, dan kematian juga akan menjadi sia-sia tanpa kebangkitan. Jadi Paskah itu adalah seperti mata uang, dua sisi mata uang yang tidak mungkin tidak ada salah satunya. Ya, itulah Paskah. Paskah pertama adalah ketika Tuhan memerintahkan Musa supaya bangsa Israel memotong seekor anak domba, memakan dagingnya sampai habis, tidak boleh ada yang tersisa. Lalu darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Sebab itu namanya Paskah. Karena malam itu malaikat Tuhan berjalan di seluruh tanah Mesir. Jika malaikat itu melihat tanda darah di ambang pintu, jadi ambang pintu itu kusen gitu ya, itu diolesi darah. Jadi kalau kita rangkai itu menjadi seperti salib. Malaikat melewati rumah itu, tapi rumah yang tidak ada tanda darahnya, malaikat akan mengambil nyawa semua yang sulung di rumah itu, dari mulai anaknya manusia sampai anaknya ternak, dibunuh sama Tuhan. Kata Paskah dalam bahasa Ibrani itu Pesah. Dalam bahasa Inggris itu Passover. Arti kata Passover itu melewati. Itulah arti Paskah, bahwa malaikat Tuhan melewati setiap rumah yang memiliki tanda darah. Nah, di zaman ini, di zaman milenial ini, kita merayakan Paskahnya tidak dengan mengoleskan darah binatang di ambang pintu rumah kita, ya, nanti dirubung semut, tapi mengoleskan darah Yesus di pintu hidup kita. Itu menjadi sesuatu yang mutlak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paskah berarti kemenangan. Di dalam perjanjian baru, Paskah itu berarti kemenangan. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan kuasa iblis, sebab maut itu adalah sengatnya iblis. Ketika Tuhan Yesus tersalib dan dia mati, iblis bersorak kegirangan. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir, oh, rencanaku berhasil. Aku mematahkan rencana Allah. Aku mencerai-beraikan rencana Allah. Tetapi tidak ada yang bisa dilawan dari Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa pun, termasuk kuasa iblis. Jadi ketika Yesus pada hari yang ketiga bangkit, hari di mana Tuhan Yesus disalib itu
Sebenarnya ya, kalau kita runut harinya itu bukan hari Jumat. Ya. Yesus mengalami proses penyaliban itu hari Rabu. 3 harinya itu masuk ke hari sebelum hari Sabat, dia sudah dikuburkan. Pas hari Sabat itu, ya, besoknya pagi-pagi harinya dia bangkit. Itulah hari Minggu. Hari pertama minggu dalam kalender Yahudi itu hari Minggu. Mereka liburnya hari Sabtu. Jadi Sabat itu Sabtu. Hari Sabat itu Sabtu. Makanya sampai sekarang ada gereja yang melakukan ibadahnya itu di hari yang ke Sabtu, yang ke-6, ke-7 menurut mereka ya. Advent hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabtu, Sabat itu Sabtu. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan itulah hari Minggu, bukan hari Senin tapi hari Minggu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal mengapa kita ibadahnya hari Minggu, bukan hari Sabtu. Karena kemenangan Tuhan sudah dinyatakan pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Nah, kemenangan Yesus ini juga menjadi kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita perlu sangat bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan itu juga diberikan Tuhan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menang. Bahkan kitab Ibrani mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang oleh karena Yesus Kristus. Tangan yang kuat membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kematian anak sulung mengharu-birukan orang Mesir dari mulai Fir'aun sampai budaknya. Mereka kehilangan anak sulung, ya. Dan itulah yang membuat Fir'aun mengusir bangsa Israel. Kesempatan itu tidak disia-siakan, mereka keluar dari Mesir. Tuhan menjadi penolong bagi umat Israel untuk keluar dari tindasan. Bangsa Israel di Mesir ditindas. Semua serba dibatasi, makan mereka dibatasi, kerja mereka dibatasi. Bahkan mereka tidak boleh punya anak laki-laki. Ingat kisah Musa ya, anak laki-laki yang lahir dibunuh oleh tentara Fir'aun. Jadi yang ada itu, yang buahnya itu hanya anak perempuan. Oleh kemurahan Tuhan, Musa disembunyikan sampai menjadi besar hingga menjadi anak dari putri Fir'aun. Dan karena itulah dipakai Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau. Tuhan membuat musuhnya orang Mesir binasa ditelan air Laut Tebrau. Apakah itu cukup? Sudah selesai sampai di situ saja? Sudah, Tuhan sudah membebaskan kan? Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel kan? Sudah, sekarang melaku dewi. Apa begitu? Ternyata tidak, saudara.
Tuhan tidak hanya membebaskan bangsa Israel, memberikan kemerdekaan dan kemenangan kepada bangsa Israel, tapi Dia juga menuntun bangsa Israel. Dan inilah yang ingin saya angkat. Sama-sama kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 23. Ayat yang sangat menarik, ayat yang sangat luar biasa dan sangat memiliki hubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mazmur 23 mulai ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan sesungguhnya Bapak Ibu, ayat ini cukup untuk menghibur kita, menguatkan kita. Tidak perlu ayat-ayat yang di bawahnya. Tapi Daud terus menulis, ayat ini berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Lambaikan tangannya. Tuhan adalah gembalaku. Daud menganalogikan penyertaan Tuhan itu seperti pekerjaannya sebelum dia menjadi prajurit. Dia menganalogikan Tuhan itu seperti gembala. Pekerjaan gembala itu pekerjaan yang paling umum di dalam negara Israel, ya. Bangsa Israel itu semuanya peternak, kambing, domba, lembu, sapi, onta, keledai dan lain sebagainya, peternak. Jadi gembala, sosok gembala itu sesuatu yang sangat familiar, sangat umum, sangat akrab. Dan seorang gembala yang benar-benar gembala itu akan melindungi dombanya. Karena itu Daud mengambil contoh ini, karena dia tahu persis bahwa seorang gembala itu akan all out untuk hewan-hewannya. Kalau kita terbiasa melihat pemandangan arek angon atau bocah angon itu pergi pagi, pulang sore, betul ya? Dia tetap pulang ke rumah. Dia angon kambingnya. Saya dulu melihat ada bapak-bapak tua yang di Bambi bawah itu setiap hari bawa dombanya ke tanah kosong, ya, sebelum masuk Bukit Bambi, ya, setelah Patria itu digiring sana untuk makan rumput. Pagi sore mereka pulang kembali, kambingnya dikandangkan. Tapi tidak dengan kebiasaan orang Israel. Kebiasaan orang Israel itu membawa domba kambingnya jauh dari rumah. Mereka mencari rumput yang seger lalu dibawa ke sana dan tidak pulang. Dia bisa menetap di situ berhari-hari, berminggu-minggu di padang gurun. Kemana mereka tidur? Mereka mencari goa-goa di sekitar tempat itu. Domba-domba dimasukkan ke dalam goa dan gembala akan tidur atau duduk di depan mulut goa. Jadi dombanya terlindungi dari serangan binatang buas, dari serigala dan lain sebagainya. Itu apa ya namanya? Tradisi atau kebiasaan yang memang dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi tidak pulang ke rumah. Nah, di sini kita melihat Mazmur menggambarkan Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Kekurangan apa, Pak? Hanya orang yang mengartikan ayat ini hanya untuk berkat-berkat jasmani. Banyak dan hampir semua pendeta tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan masalah-masalah
jasmani. Kalau dianalogikan atau dibandingkan dengan domba, ya selama gembala ini tetap memimpin, domba ini akan tetap makan rumput. Karena itulah Mazmur juga mengatakan, ia Mazmur tadi ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi tidak salah kalau diarahkan kepada berkat-berkat jasmani. Tapi sebenarnya arti kata itu tidak hanya untuk berkat-berkat jasmani, Bapak Ibu. Tapi Daud mau berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah orang yang memelihara aku. Jadi aku tidak akan kekurangan apa-apa. Bukan karena berkat-berkat jasmani, tapi apapun yang kita butuhkan disediakan oleh Tuhan. Apa saja, termasuk hal-hal yang ada di dalam diri kita. Masalah-masalah jiwa, masalah-masalah rohani Tuhan sediakan. Jadi tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani pun kita tidak akan mengalami kekurangan. Sebab Tuhan adalah gembala. Kita baca dulu Yohanes pasal 10. Ya, apa yang dikatakan Daud ini dikatakan juga oleh Tuhan Yesus. Ayat 11, Yohanes 10 ayat 11. Apa dikatakan? Akulah gembala yang baik. Siapa aku ini? Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itulah yang dikerjakan Yesus yang kita peringati 2 hari yang lalu. Tuhan memberikan nyawanya untuk sampean dan saya, domba-dombanya Tuhan. Seorang gembala berani mati. Daud pernah bersaksi kepada Saul, itu di 1 Samuel 15 kalau saya tidak salah ingat ya. Ketika Daud menantang Goliat, lalu didengar oleh prajurit-prajurit dan dilaporkan ke Saul. Daud dibawa kepada Saul, ditanya, Goliat itu sejak kecilnya sudah berlatih perang. Nah, kamu masih muda sekali. Dia menjawab, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau ada singa atau beruang, coba kita baca aja deh supaya enak. 1 Samuel 15. Bentar ya, saya lupa ayatnya. Coba kita cari dulu. Oh, bukan 15. 17. Ya, pasal 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Pak Bu, bisakah Anda bayangkan seorang Daud remaja 17 tahun? Di sini yang 17 tahun ada 3 orang ya. Ada Grace, ada Rachel, ada Leta. Leta 17 ya? Sakmono lho, Pak. Apabila datang singa atau beruang, maksud saya ajak saudara untuk membayangkan hal ini ya. Daud lagi menggembala, lalu datang singa dan beruang mau makan dombanya, menerkam seekor dari domba dari kawanannya. Maka aku, siapa? Daud
mengejarnya. Siapa yang menerkam dombanya? Singa atau beruang. Singa dan beruang. Besar nggak singanya, Pak? Siapa yang bisa bayangkan nggak betapa superiornya Daud, atau betapa bertanggung jawabnya Daud terhadap domba itu, sehingga dia melepaskan rasa takut. Singa itu terus diwantemi. Singa itu dihajar, mengejar dan menghajar. Singa itu diwantemi. Singa wani enggak, Chris? Yakin mungkin berani. Wis gak usah singa sing gede, singa yang ada cilik, singa sing cilik. Wani enggak? Oleh kucing lah diadui. Singa. Saya ingin Anda sedikit membayangkan ini dan kemudian membandingkan dengan Tuhan. Kalau Daud saja yang hanya seorang manusia, masih remaja belia, ketika datang sesuatu yang mengganggu dombanya, dia mengejar lalu menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Hebat, luar biasa. Kalau Daud yang seorang manusia biasa berani melawan singa dan beruang yang mencoba mengganggu domba-dombanya, Anda bisa bayangkan kalau gembala itu adalah Tuhan. Makanya Daud berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Ketika Allah itu menjadi gembala hidup kita, dia bertanggung jawab. Makanya saya sampaikan tadi, saya bandingkan dengan orang Israel. Orang Israel itu ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan dengan kuasa, dengan mujizat, dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari 10 tulah itu sampai mereka keluar dari tanah Mesir, sampai mereka menyeberangi Laut Teberah. Tidak berhenti sampai di situ penyertaan Tuhan. Tidak berhenti Tuhan berkata, oke, sekarang kan kamu sudah lepas dari orang Mesir, sekarang melaku dewi. Tidak, Pak. Tuhan menyertai bangsa Israel itu kemanapun mereka melangkah. Alkitab menuliskan ada tiang awan dan tiang api yang siang malam menyertai orang Israel sepanjang mereka ada di padang gurun. Tuhan menjadi gembala kita pada hari ini. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah membebaskan kita dari dosa, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak berkata, oke, nah, kamu sudah bebas dari dosa karena aku sudah mati bagi kamu, sekarang melaku dewi. Tidak, Pak. Tapi dia menjaga kita, memelihara kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan, Pak. Anda berbaring di atas rumput yang hijau. Berbaring, beristirahat. Tidak jalan-jalan, tapi Anda berbaring. Domba itu makhluk paling lemah, tidak punya alat pertahanan diri. Juga makhluk bodoh, karena dia tidak tahu jalan pulang. Kalau dia misah dari rombongan, dia pasti tidak akan pernah bisa menemukan rombongannya lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah apal jalan dan tidak punya GPS. Tidak pernah
pernah ketemu rombongan. Jadi gembala harus mencari. Makanya ada perumpamaan kan, Yesus mengatakan gembala mana yang ketika kehilangan satu dombanya tidak meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Karena kasihan yang satu ini nggak tahu jalan pulang. Dia akan mencari dan kemudian membawanya pulang. Banyak gambar mungkin yang sudah Anda lihat tentang Yesus manggul seekor domba. Ia gembala kita yang baik. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang. Kita membutuhkan ketenangan jiwa. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan tidak hanya membawa kita melalui padang rumput hijau dan air yang tenang. Realita kehidupan kita tidak selalu berada di dalam zona aman dan nyaman. Karena Alkitab mengatakan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Kalau Bapak Ibu punya terjemahan lama, di sana dikatakan lembah bayang-bayang maut. Terjemahan yang lain berkata itu lembah bayang-bayang kematian. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari-hari ini kita sedang berjalan di lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian. Hidup kita dibayangi oleh kematian. Setuju tidak? Ada COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia. Indonesia sampai kemarin sudah 1.500.000 sekian orang yang terinfeksi corona itu, tapi termasuk dari yang sudah tahun lalu ya. Yang mati ada 41.000. Sebenarnya kalau dibandingkan dari yang terinfeksi dengan yang mati itu jauh sebenarnya. Tapi banyak kali kita menjadi ketakutan karena ini. Banyak kali orang Kristen, termasuk orang Kristen, ketakutan ketika berada di sini. Dan tidak hanya COVID-19, ada bencana-bencana yang lain. COVID-19 ini sudah merusak ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup atau berganti kepemilikan karena berat, usaha berat, omset turun. Ya, sedianya bisa mengangsur, mencicil utang yang ada di bank. Karena kondisi berat, akhirnya jadi susah membayar, tidak mampu membayar, sehingga rumahnya disita oleh bank. Ini kondisi yang ada. Lalu orang mulai kehilangan pekerjaan. Dan orang yang gelap mata karena butuh makan, anak istrinya butuh makan, lalu melakukan apa? Kejahatan. Membunuh itu menjadi sebuah pekerjaan baru yang menguntungkan. Kalau bisa tidak membunuh, diambil barangnya. Tapi tanpa sadar dia sudah membuat orang lain terluka, dijamret. Kalau Bapak Ibu punya perhiasan yang banyak, untuk hari-hari ini gak usah dipakai semua ya. Nanti kalungnya 0,5 kilo, gelangnya rongkonan 5, 1 kilo, kayak setangka tangan orang gitu. Abot jangan dipakai semua. Karena kejahatan ada di mana-mana. Orang nekat melakukan apa saja. Anda mungkin sering mendengar atau melihat, membaca berita di
di gadget Anda, di TV, bagaimana orang-orang itu suami istri ngambil barang di toko, jambret, nyolong, bahkan sampai melakukan begal. Dibegal, diambil motornya orangnya, dibuat setengah mati, jatuh di pinggir jalan, atau bahkan dibunuh. Tidak ada belas kasihan lagi. Pak, inilah bayang-bayang maut, inilah bayang-bayang kematian yang membayangi kita setiap hari, setiap saat. Tapi Daud menolak untuk takut. Kita pun menolak untuk takut. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya sesuatu yang kita andalkan, tapi karena kita punya Gembala yang setia menyertai kita. Gak ketok Pak, betul. Tuhan tidak nampak. Kalau dia nampak kita sudah jadi abu. Tapi ada di antara Anda dan saya. Keyakinan ini yang harus kita masukkan di dalam pikiran kita, bahwa Allah menyertai kita, bahwa Tuhan yang menjadi gembala kita, Dia menyertai kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Percayalah Bapak Ibu, pahamilah ayat ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan beserta kita karena Dia gembala yang baik. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagimu dan bagiku. Dia sudah melakukannya sampai selesai. Sebab itu ketika Dia disalib, sebelum Dia menyerahkan nyawanya, Dia berkata, sudah selesai. Dia telah melakukannya untuk kita sampai akhir, sampai selesai. Dan tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang saya omongkan tadi ya, kira aku sudah menebus dosamu, aku sudah menyelamatkan kamu, aku sudah memberikan kamu kemerdekaan. Sekarang jalan dewe. Tidak. Allah setia. Tuhan kita setia. Dia menyertai kita, sebab Dia gembala yang baik. Sekalipun kita berada di dalam bayangan kematian, kematian mengancam kita, kematian membayang-bayangi kita. Ayat berita yang bisa kita baca. Beberapa hari yang lalu seorang teman mengirimi saya sebuah video. Rombongan sekelompok orang naik motor berhenti di lampu merah. Ada sekitar 15 atau 20 motor, mungkin ada yang tahu. Tiba-tiba dari belakang truk kontainer nyelonong. Itu para pemotor sikat semua peras. Kadang-kadang bukan kita yang ceroboh, orang lain yang ceroboh dan kita celaka. Itu bayang-bayang kematian Bapak Ibu, bayang-bayang maut, yang dalam bahasa terjemahan baru lembah kegelapan. Mungkin diizinkan kita mengalami kerugian, mungkin diizinkan kita dipilih lembah kegelapan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan takut. Tolak rasa takut. Rasa takut itu adalah cara iblis mengintimidasi kita. Dia menggunakan segala yang terjadi di dalam diri kita untuk masuk di sini dan mengintimidasi, menekan, mengancam hidup kita. Kalau masih sepi anak gereja di PHK itu, pesta saya gak usah gereja-gerejaan Tuhan. Wis sing ngetu nyambut gawe yo. Sing temen tak kei dalan iki dalane kok sugih.
bahasa sehari-hari kita ya. Iblis terus menekan, mengancam. Tolak rasa takut itu Bapak Ibu. Jangan takut. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Hari-hari ini kita ada di dalam bahaya. Tapi Daud mengajarkan kepada kita, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan beserta. Dijamin dengan kata gardamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dua senjata ini selalu dibawa oleh gembala di Israel. Gada itu tongkat pendek. Kalau yang suka nonton Mahabharata itu, dalam gambaran orang sana, orang India, gada itu yang dipegang tangan kecil, ujungnya gede ya. Gadanya Bima itu, gadanya siapa? Duryudana ya, musuhnya Bima. Gada itu tongkat kecil, mungkin memang ujungnya lebih besar, kecil, pendek segini. Tujuannya itu untuk senjata. Ini untuk mukul binatang-binatang buas. Dan yang satu lagi tongkat, itu tongkat panjang dan ujungnya melengkung kayak pancing, kayak huruf U. Melengkung gini. Fungsinya apa? Kalau ada domba yang nakal atau domba yang terperosok ke dalam jurang, digantol, menarik domba itu kembali ke atas. Atau nek nakal-nakal digewandol, ditarik, diseret. Itu senjatanya domba. Dan itu yang menghibur. Mengapa menghibur? Karena itulah yang melindungi. Tongkat Tuhan melindungi kita. Tongkat itu akan menghajar musuh-musuh kita. Jangan takut. Yang lebih dahsyat di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ternyata masih juga ada lawan. Ada lawan, Pak. Ada oknum-oknum yang mau melawan kita. Siapa musuh kita? Musuh terbesar kita itu bukan iblis. Siapa, Pak? Sampean deh, saya deh. Tapi Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan membuat suasana nyaman. Tuhan selalu memberikan suasana yang enak. Kita bisa makan. Sekalipun ada musuh yang mengintip, mengancam keselamatan kita, dan itu menjadi bayang-bayang kematian. Tapi Tuhan selalu menyertai. Dia yang menyediakan makanan kita. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka. Bahasa Jawanya belaka itu apa, Pak? Bahasa Indonesia itu sih. Bahasa Jawanya, Pak? Yuk karo. Intinya sama ngomong. Belaka. Terus terang. Bukan, Pak. Bahasa Jawanya belaka itu tok. Tok. Kebajikan dan kemurahan tok. Yang mengikuti. Wis gak liyane, pokoknya kemurahan Tuhan tok yang mengikuti aku. Kebajikan Tuhan tok yang mengikuti aku. Bahasa Jawa ya, bahasa Surabaya. Belakang. Gak ada yang lain. Kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti aku. Mengikuti sampean kemanapun sampean pergi. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang
masa. Bapak Ibu, tantangan boleh banyak, masalah boleh berat, tapi percayalah Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan Anda, memberikan Anda kemenangan, kemerdekaan, lalu kemudian wis saiki awakmu wis aman, saiki mlaku dhewe. Tidak. Tuhan menyertai perjalanan kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita. Yang Tuhan mau, Tuhan ingin kita selalu ada dalam rumah Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada perlindungan di luar Tuhan. Ada orang yang mencari kebenaran dari satu agama ke agama yang lain, lalu berhenti di satu agama. Oh, ini yang terbaik. Semua agama di dunia ini tidak ada satupun yang menyelamatkan. Tidak ada, termasuk agama Kristen. Kalau cuma berhenti di agama Kristen, kita pun tidak akan selamat. Kita selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Tidak binasa. Ini menarik, kalimat itu menarik karena kalimat itu tidak berhenti dengan kata barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, titik. Tidak. Tuhan tidak hanya membuat kita tidak binasa, tapi Tuhan juga memberikan apa? Beroleh hidup kekal. Pak, itulah anugerah yang luar biasa. Anda dan saya diperkenan Tuhan untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada satu orang pun di jagat raya ini, dari mulai Adam sampai nanti manusia terakhir, yang bisa masuk surga karena perbuatan baiknya. Alkitab menjelaskan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga karena amal solehnya, karena pemberiannya, karena murah hatinya. Tidak ada. Masuk surga jalannya cuma satu, Yesus. Yohanes 10, coba dibuka dulu. Sebelum ayat yang ke-11 tadi, kita akan menemukan di sana Tuhan berkata, akulah pintu. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang Kristen tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya percuma, tidak masuk surga. Saya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Tuhan. Mari kita buktikan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan perbuatan. Sebab percuma kita ngomong I love you pada seorang, tapi kita tidak pernah berkorban untuk dia. Maka dia bilang pret. Mungkin cucu
Ketemu cewek cantik lah bilang, I love you, darling. Tapi gak tahu ngapeli, gak tahu nukono mangan, gak tahu lapo-lapo, cuma I love you. Cewek ngomong prego, bujuk tok, atau tidak jalan-jalan. Demikian juga dengan kita bilang I love you Tuhan Yesus, tapi kita tak buat apa-apa, gak ada actionnya. Ya Tuhan bilang percuma. Itu omong kosong, itu bujuk tok, PHP. Tuhan di PHP, Tuhan wani di PHP, hubungannya aku ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan hidup kita di dalam gembalaannya Tuhan Yesus. Dia gembala yang baik. Kita sudah diselamatkan, diberikan kemenangan, dan kita tidak dilepaskan begitu saja, tapi Tuhan akan menyertai kita. Sebagai domba, tetaplah berada di dalam penggembalaan Tuhan. Jangan keluar, jangan cari alternatif. Tuhan kesuwen, melok Tuhan gak soge-soge kesuwen. Aku tak nang juga, aku tak nang golong kawi. Golek pesugihan, ben daganganku laris, ben kerjaku sukses, karir naik terus. Iblis bisa memberkati? Bisa. Tapi dia tidak memberkati Anda dengan cuma-cuma. Dia nuntut gantinya. Dan yang dituntut itu bukan duitmu, bukan emasmu, tapi nyawamu. Jiwamu jadi milik setan. Akhir hidupmu sangat mengerikan kalau kita lebih percaya kepada kuasa gelap. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekurangan, lembah bahaya, bayangan kematian selalu mengancam kita setiap hari. Saudara katakan seperti Daud, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku, karena Engkau besertaku, karena ada gembala yang baik yang selalu menyertai perjalanan hidupku. Amin, saudaraku. Tetaplah percaya, tetaplah mengiring Tuhan walaupun berada di dalam lembah kegelapan, sebab Tuhan tidak akan terus membiarkan Anda berada di dalam lembah kegelapan, tapi satu kali Dia akan membawa engkau kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, pasal Mazmur tadi, pasal 23 tadi, ayat yang ketiga, tolong Jo, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan selalu menyegarkan. Jika ada Allah di hati kita, jika ada Roh Kudus di hati kita, jiwa kita selalu mengalami kesegaran. Kita dipulihkan, kita disegarkan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Duit-duit Pak Kaono, lu kok senyum Pak? Itulah kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai aku. Aku mengucap syukur. Aku gak duit-duit, tapi awakku sehat. Aku gak duit-duit, tapi aku berdoa, Tuhan minta ini, Tuhan kirim, Tuhan kasih. Itulah orang Pantekosta, Pak, namanya Pantekosta pas. Hidupnya pas-pasan. Pas butuh, pas sama sing ngekei. Ya kan? Itu seneng kan? Seneng. Jadilah orang yang beriman kepada Tuhan. Tolak rasa takut. Ya, ada teroris yang mengancam. Ada virus corona yang mengancam. Ada bahaya-bahaya yang lain yang mengancam. Ada gempa bumi, banjir, tanah longsor. Oke, abaikan itu semua di sini. Mungkin karena mustahil itu terjadi di sini. Tapi bukan berarti kita bebas dari itu. Pasti nang lecet, nang tretes dulu kan, nang pacet. Karena beberapa tahun yang lalu pacet juga longsor, tuh.
Bahaya mengancam setiap saat, tapi jangan takut. Tolak rasa takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, dan Tuhan akan terus memelihara kita. Sekalipun berada dalam lembah kekelaman, percaya Dia selalu beserta dengan kita. Mari bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian percaya. Tolong musiknya. Percaya. Percaya. Haleluya Yesus. Di-share langsung aja juga. Ya, ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjamin kita. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui masalahku, percaya. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya yes, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepas, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu ada bagi kita, Dia Allah yang setia, Dia layak dipercaya. Kasih-Mu sertaku, percaya ya Tuhan, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Firman Tuhan juga berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Firman Tuhan juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan, aku percaya firman-Mu pasti terjadi. Aku menjadi gembala yang terbaik bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, Tuhan. Percaya, aku percaya, Yesus. Ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Haleluya, Yesus. Ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau hari ini kita belum menemukan pertolongan seperti yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar seruan doa kita. Tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sebenarnya dan sesungguhnya Dia tidak meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Firman Tuhan berkata, Ia adalah penjaga Israel. Ia tidak terlelap, Ia tidak tertidur. Tuhan selalu terjaga untuk kita. Apapun yang kita alami, bahkan lembah kematian sekalipun, akan kita lewati bersama dengan Yesus. Kita akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu yang Dia janjikan kepada kita. Tetaplah percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Haleluya. Oh, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui
kami percaya firman-Mu iya dan amin. Itu pasti terjadi. Tuhan bukan pribadi yang suka berdusta. Tuhan adalah pribadi yang pasti akan menggenapi janjinya. Ini yang kami percaya. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau adalah gembalaku yang baik, bahkan yang terbaik. Engkau yang menuntun aku di padang yang berumput hijau, di air yang segar. Engkau membaringkan aku di sana dalam perlindungan Tuhan. Aku tidak akan kekurangan, karena Tuhan yang akan memberikan kelimpahan. Sekalipun kami saat ini sedang hidup di bayang-bayang kematian, ancaman kematian setiap saat akan terjadi, tapi kami percaya Allah besertaku, Tuhan beserta kami semua. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut bahaya, kami tidak mundur karena ada bahaya, tapi kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat bahkan Tuhan menyediakan makanan kami di tengah-tengah bahaya ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di hari yang sangat istimewa, Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Kami pun mengalami kemenangan seperti yang Engkau alami Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kemenangan itu juga kepada kami. Bapa, ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami persembahkan kepada-Mu. Pegang semuanya Tuhan, supaya di tengah-tengah kehidupan yang harus kami jalani, realita hidup yang harus kami jalani, kami menolak untuk takut. Kami percaya Allah beserta kami. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman ini kuat menancap di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hari-hari yang akan kami lalui tidak menggentarkan kami, tapi kami semakin setia, semakin giat melakukan sampai hari kedatangan Tuhan. Meteraikan firman-Mu Bapa, sampai di sini hamba-Mu mampu menjelaskan semuanya ini, dan di dalam segala kekurangan hamba-Mu ini Tuhan menyempurnakannya. Roh Kudus bekerja dan membuat firman-Mu kuat di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya sampaikan pengumuman ibadah, saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Percayalah anugerah Tuhan selalu beserta dengan Anda semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya walaupun Anda tidak melihat. Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percayalah, walaupun kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi pertolongan itu ada. Amin. Selamat Paskah. Sebentar setelah pulang Anda boleh mengambil telur yang ada ayat Paskahnya, dan juga sarapan pagi bersama-sama. Boleh dibawa pulang, boleh dimakan di sini. Silakan, tapi nggak ada sendoknya ya. Jadi harus diulang ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, dan kita akan tetap melakukan ibadah kita. Dan untuk hari Rabu besok, mohon maaf, saya tunda minggu depan karena ada jadwal kami. Jadwal saya kuliah malam ya, hari Selasa sampai hari Jumat. Jadi tunda minggu depannya, karena mungkin bulan April ini Rebunya ada 5 ya. Rebu kemarin, Rebu besok ini tanggal 7, 14, 21, 28 ya. Oh ada 4. Masih kita bisa buat tanggal 14 dan tanggal 28. Puji Tuhan ya. Dan hari Sabtu kita doa puasa di tempat ini di gereja mulai dari jam 11:30 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu berdoa bersama-sama dengan kami, monggo silakan hadir dan kita berdoa memuliakan Tuhan. Lanjut dengan
Sabtu ceria, ibadah anak, kemudian pra-remaja dan pemuda remaja. Pasca sekolah minggu ada acara apa? Ya setelah ya sampaikan kepada orang tua dan anak sekolah pra-remaja juga. Ya, sekolah minggu aja. Ada lomba menghias telur ya, lomba menghias telur. Dan besok minggunya kita beribadah di tempat ini dengan pelayanan pujian dilayani Bapak Den. Siapa ya? Siapa ya? Puji Tuhan, singernya Rahel dan Josephine. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, dan sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya semoga firman Tuhan yang kita dengar bisa berguna bagi kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, nanti yang menjalankan Sila sama Elo.
Kak Daniel dan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Segala puji syukur kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang akan menolong setiap kami pada hari ini, dan kami juga bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami untuk menghibur kami dan menasihati kami dan menguatkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan Haleluya, terima kasih. Kami berkati setiap para menteri yang bertugas memerintah bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka, tambahkan makan iman agar mereka terus memimpin bangsa kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja di kursi pemerintahan ini, juga berkati mereka agar mereka menjadi satu teladan bagi setiap teman-teman sekerja mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keamanan yang ada di Indonesia ini di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap Polri dan TNI yang mereka bertugas di bangsa kami ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan agar mereka terus membela bangsa kami. Dan setiap konflik-konflik yang terjadi di bangsa kami ini, Engkau bersama teroris juga kami berdoa apa yang mereka
Engkau memberkati kehidupan dan pengasuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah serahkan kedua anaknya, sembuhan dan grace juga Tuhan berkati, agar semakin hari mereka semakin terjun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami yang diserahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang istimewa yang Tuhan kerjakan bagi kami pagi hari ini. Di hari yang sangat indah Tuhan, kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, mengalahkan maut, melepaskan kami dari cengkeraman dosa. Terima kasih Bapa, dan kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Sebentar sebelum kami pergi meninggalkan rumah-Mu dan pulang ke rumah kami masing-masing, izinkan hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, dan senantiasa Tuhan menolong kami di manapun dan kemanapun kami berada. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha yang dikerjakan oleh anak-anak. Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan membuat mereka terus naik dan tidak turun. Tuhan menjadikan mereka sebagai kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati usaha mereka, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Kesehatan kami semuanya juga kami serahkan dalam perlindungan-Mu. Tuhan menolong supaya kami tetap dalam keadaan yang sehat, sekalipun ada bayang-bayang kematian yang mengintai kami. Tuhan menyertai kami dan membuat kami tetap kuat, tetap sehat untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, hidup nikah kami. Tuhan pagari dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada kuasa iblis yang dapat menyerang. Engkau menjadikan kami tetap kuat Tuhan, dan melalui kehidupan keluarga kami memuliakan Tuhan. Kami menyampaikan kesaksian kepada orang lain. Setiap orang yang melihat kami, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Memberkati anak-anak kami semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa-masa sekarang ini Tuhan, begitu banyak dan besarnya pengaruh yang ada untuk menyesatkan mereka, untuk mengalihkan perhatian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak hentinya berdoa supaya tangan kasih Allah memegang mereka dan menjauhkan mereka dari segala pengaruh-pengaruh itu Tuhan. Membuat mereka tetap fokus kepada Allah, menyelamatkan masa muda mereka Tuhan, supaya masa depan mereka semakin indah di dalam Tuhan. Pakai mereka dalam segala kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Jadikan mereka berkat Tuhan. Berikan mereka prestasi di sekolah mereka, di kuliah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan terus menyertai dan membuat berhasil. Jadikan mereka anak-anak muda potensial yang akan menjadi penerus generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, baik di gereja maupun di rumah. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan,
yang mengalami kekurangan Tuhan limpahkan, sehingga mereka tidak lagi menjadi peminta-minta, tetapi terus menjadi berkat Bapa. Nama Allah dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban, berkati tangan-tangan yang telah mengembalikan miliknya Tuhan. Engkau berkati lipat ganda, Engkau membuka tingkap sorga, Engkau mencurahkan berkat berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, dan tidak akan ada kekurangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan pulang, sertai perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Yang berjalan kaki, yang berkendaraan, yang dekat, yang jauh, Tuhan terus menyertai dan melindungi, membungkus kami dari segala bahaya. Tiba di rumah dengan selamat. Damai sejahtera menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Pulanglah di dalam kasih sayang dan anugerah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan dari Allah Putra, pertolongan, perlindungan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Jangan berdesakan, satu persatu, pakai satu pintu saja supaya mudah mengambil konsumsi dan telurnya. Tuhan Yesus memberkati.